Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pikiran Lain. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu soal tryout mandiri persiapan OSN tahun 2025 untuk kemampuan lanjut nomor 16. Soalnya sebagai berikut. Oke, langkah pertama adalah kita misalkan terlebih dahulu. Jadi di sini saya misalkan bahwa bentuk tersebut adalah K, ya. Berarti kita peroleh apa? Berarti akan diperoleh di sana berarti jadi 3 plus akar 4N plus 9 sama dengan 2K. Jika ini kita manipulasi lebih lanjut, nanti kita akan dapat 4N plus 9, berarti 2K min 3 dikuadratkan, berarti akan dapat 4K kuadrat dikurangi dengan 12K plus 9. Lah, berarti sehingga diperoleh apa? Berarti N-nya adalah K kuadrat min 12. Oh, bukan min 12, tapi dikurangi dengan 3K, atau dengan kata lain N-nya adalah K dikalikan dengan K min 3. Lah, kita misalkan ya, berarti DI itu faktornya N. Jadi di sini saya juga misalkan apa? DI itu faktor N urutan ke I. Nah, berarti K ini adalah D6 karena dia urutan 6. Nah, sedangkan K-3 ini dia adalah D5. Kenapa dia D5? Ini untuk untuk bukti klaimnya ya. D ini, K-3 ini kenapa dia D5? Kalian perhatikan. Antara K dengan K-3, ya. Antara K dengan K-3 hanya ada 2 bilangan asli. Hanya ada 2 bilangan, ya. Asli ya. Karena di sana kan dia bilangan asli. Yaitu siapa? Yaitu K-2 sama K-1. Sehingga apa? Berarti aslinya berakibat apa? Nah, sehingga K-3 itu harusnya dia itu salah satu dari ini. D3, D4, sama D5. Ya. Kenapa kok untuk D3 dia nggak memenuhi? Karena gini. Yang pertama, jadi ini ada bukti yang pertama. Jika D3-nya itu adalah K-3. Nah, berarti D3 kalau kita kali dengan D5 itu kan nilainya adalah N. Dan ini juga akan berlaku kalau D4, oh bukan D5 ya. D6 maksud saya. Berarti D4 kali D5. Padahal kita tahu D3 itu adalah K-3. D6 itu adalah K, nilainya tidak sama dengan D4, berarti kan K-2 jelas ya. K-2 D5-nya adalah K-1. Nah, sehingga tidak mungkin sama ini. Soalnya apa? Yang namanya faktor kan dia itu nilainya punya pasangannya dan nanti dia nilainya sama hasil kalinya. Jadi D3 nggak memenuhi. Begitu juga jika D3-nya, D4 maksudnya adalah K-3. Berarti kan harus berakibat apa? D4 kalau saya kalikan dengan D6, nilainya adalah N, dan ini harus sama dengan D5 kali D5. Padahal kalau K-3 tak kali dengan K ini nilainya tidak bakalan K-2 tak kuadratin, ataupun K-1 tak kuadratin. Sehingga D4 juga gagal. Jadi D K-3 itu adalah D5 atau urutan faktor kelimanya. Jadi apa akibatnya? Sehingga N itu punya 10 faktor positif. Kenapa kok bisa punya 10 faktor? Karena di sana ada perkalian antara D5 sama D6, dan itu posisinya tengah-tengah ya. Ya berarti kan dia punya 10 faktor positif. Lah, dan juga ini kita juga butuh ini. Ini saya tandai sedikit. Di sini. Misal FPB dari K-3
dengan K, ya, FPB dari K-3 dengan K, itu adalah D. Berarti kan D itu akan habis membagi K, dan D akan habis membagi K-3. Akibatnya, D akan habis membagi kombinasi linearnya. Berarti kan bisa K kurangi dengan K-3. Jadi D akan habis membagi 3. Dengan kata lain, sehingga apa? Sehingga D adalah faktor dari 3. Karena D itu FPB dari tadi K-3 sama K, berarti faktornya dari 3. Berarti hanya ada 2 kemungkinan. Berarti D-nya itu kalau tidak 1, ya nilainya adalah 3. Jadi nanti kita menggunakan kasus itu. Oke, kita ke pembagian kasus utamanya. Yang pertama adalah ini tadi. Karena kita kuncinya dia punya 10 faktor positif ya. Di sini ya. Jadi dia punya 10 faktor positif, maka ada 2 bentuk. Yang pertama adalah jika untuk N yang berbentuk P pangkat 9 dengan P prima. Ini kan dia pangkat faktornya ada 10 ya. Berarti jelas. Berarti apa? D5-nya jelas P pangkat 4 dan D6-nya P pangkat 5. Padahal D6 dikurangi D5 kan 3. Nah, sehingga apa? Berarti kan P pangkat 5 dikurangi P pangkat 4 itu harus 3. Jelas. Kalau kalian cek ini tuh tidak ada yang memenuhi. Ya. Bilangan prima yang dipangkatkan 5 dengan dipangkatkan 4, kalau dikurangi 3 itu nggak ada. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah untuk N yang bentuknya P kali Q pangkat 4. Oke ya, ini juga faktornya ada 10. Nah, kalau ini kita ngecek jadi 2 subkasus ya. Kasus yang pertama, jika tadi saya pakai FPB ini tadi. Jadi jika D-nya adalah 1. Nah, kalau D-nya itu 1, berarti berakibat apa? Berarti kalau D-nya 1 jelas. Berarti di antara K-3 dengan K itu dia salah satunya nanti harus salah satunya dia harus P atau Q pangkat 4. Kenapa? Karena kan dia harus relatif prima. Harus relatif prima. Berarti kan dua-duanya ini harus memiliki faktor prima yang berbeda. P atau Q pangkat 4. Kenapa kok tidak Q? Kenapa kok tidak Q? Berarti kan malah justru nanti Q itu bisa jadi faktor yang lebih rendah. Ya. Nah, jadi kalau sudah dapat ini, berarti kita punya 2 kemungkinan lagi. Berarti kemungkinan yang pertama adalah karena selisihnya 3. Berarti Q pangkat 4 dikurang P hasilnya adalah 3. Dan jelas ini itu yang memenuhi adalah saat Q-nya dapat 2, P-nya dapat 13. Oke ya. Sehingga ini bisa dicek kok. Bisa dicek faktornya itu 1, 2, 4, 8, 16, 13, 26, 52, 104. Sama 208. Dan ini memenuhi. Jadi untuk kasus ini N-nya adalah berarti 2 pangkat 4. Jadi N itu 2 pangkat 4 dikalikan dengan 13. Dapat nilainya adalah 208. Oke, ini yang pertama.
Terus kalau yang kedua, berarti tak balik. Kalau P dikurangi dengan Q pangkat 4 yang nilainya 3 ini berarti juga sama. Nanti akan diperoleh Q-nya sama dengan 19, P-nya dapat, oh mohon maaf kebalik, Q-nya 2, P-nya yang 19. Dengan cara sama tadi bisa dicek, tapi di sini langsung berarti akan dapat P-nya adalah 2 pangkat 4 kali 19, berarti dapat 304. Ini jika D-nya 1 lah. Tapi ini kan baru D-nya yang 1 lah. Kalau yang kedua, jika D-nya adalah 3 lah. Kalau D-nya 3 berarti kan berarti akibatnya apa? N kan habis membagi 3. Ya kan? Karena apa? Malah justru selain N gini, kalau D-nya habis membagi 3, berarti kan 3 itu habis membagi D. Habis membagi D berapa tadi? 5 ya. Dan 3 habis membagi D 6. Sehingga apa? Berarti berakibat 9 itu akan habis membagi D5 kali D6. Atau dengan kata lain 9 itu habis membagi N. Lah, kalau seperti ini berarti haruslah apa? Berarti haruslah N itu bentuknya adalah P dikalikan dengan 3 pangkat 4. Oke ya. N itu bentuknya adalah P kali 3 pangkat 4. Kenapa? Karena di sana 3-nya itu harus muncul minimal 2 kali. Kan nggak mungkin P-nya yang 3. Nah, dari sini berarti kita nanti punya 2 subkasus. Yang pertama kalau P-nya adalah 2. Kalau P-nya 2, ini jelas. Kita daftar aja apakah memenuhi atau tidak. Karena faktornya apa? Berarti 1. Berarti 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54, 81, sama 162. Dan kita mudah cek di sini jelas dia itu tidak memenuhi karena faktor kelimanya 9 sama 18 ini tidak memenuhi. Kasus yang kedua, kalau P-nya lebih dari 3, karena dia nggak mungkin 3. Nah, kalau P-nya lebih dari 3, berarti jelas ya, berarti saya daftar faktornya dulu. Berarti 1, 3, 9, 27, 50, oh kok 54 ya, 81, terus ada 3P, 9P, 27P, 81P. Terus yang terakhir, oh P-nya malah lupa. Ya, belum ditulis. Lah, kalau kita perhatikan di sini, kita sudah punya banyak bentuk ini. Lah, berarti ini pun masih ada beberapa kemungkinan nanti. Lah, kenapa? Karena P-nya kan nilainya kan beda-beda ya. P-nya kan nilainya beda-beda. Berarti ada kasus yang pertama, berarti masih ada subkasus lagi. Berarti kalau P-nya itu terletak karena P-nya 2, tadi nggak mungkin. Berarti kalau 3P di antara 9 ya. P-nya seperti ini, karena P itu prima kan, berarti seperti ini nggak apa-apa, berarti P-nya antara 5 atau 7 lah. Kalau seperti ini, jelas kita cari D5-nya sama D6-nya. Berarti kan kita cek
D1-nya 1, D2-nya 3, D3-nya adalah P, D4-nya adalah 9, D5-nya adalah D5-nya berarti berapa? Bentar. 1, 3, 9, tadi P ini berarti habis itu 27, D5-nya, D6-nya adalah 3P belum ya? Kita ulangi lagi. 1, D2-nya 3, D3-nya adalah P, D4-nya 9, D5-nya adalah 3P, D6-nya nanti 27. Berarti kita punya D5-nya 3P, D6-nya adalah 27. Dan ini kan selisihnya harus 3. Benar ya? Selisihnya harus 3, jelas tidak memenuhi, bisa kalian cek. Kenapa? Karena kan 27 min 3P harus 3, berarti tidak memenuhi. P-nya bilangan prima. Ada P-nya dapat 8, tapi kan tidak memenuhi bahwa P-nya bilangan prima. Terus kalau yang kedua, kalau P-nya itu terletaknya dimulai dari 9, berarti sampai 27. Oke ya. Kalau seperti ini berarti jelas 1, D2, D3, ini D4, D5, D6. Oke, berarti kita punya bahwa D5-nya adalah 27, D6-nya adalah 3P. Dan ini kalau seperti tadi 3P kurangi 27 sama dengan 3 juga tidak memenuhi bahwa P-nya itu bilangan prima. Kasus yang ketiga berarti kalau 9, bukan 9 ya, berarti ganti. Berarti 27 kurang dari P kurang dari 81. Berarti kalau kita cek ini sebagai D1, D2, D3, D4, D5-nya P, D6-nya 81. Berarti kita dapat D5-nya adalah P, D6-nya adalah 81. Padahal kita dapat berarti 81 kalau kita kurangi P harus 3. Dan ini jelas tidak memenuhi lagi. Sama kasus yang terakhir. Oke ya. Sama yang terakhir. Kalau P-nya itu di atas 81. Berarti kita punya D5-nya berarti adalah 81. Sedangkan D6-nya adalah P. Dan ini juga nggak memenuhi. P kurangi 81 sama dengan 3. Dan ini juga tidak memenuhi. Lah, jadi yang memenuhi siapa? Jadi di sini yang memenuhi, saya tulis besar, jadi N yang memenuhi hanya ada 2. Ya, yang memenuhi siapa saja? Yang memenuhi tadi adalah yang pertama 208, yang kedua 304. Yaitu siapa saja? 208 dan 304. Sehingga jumlahnya adalah berarti 512. Oke. Ini tadi penjelasan mengenai salah satu soal tryout mandiri persiapan menghadapi OSN tahun 2025. Untuk bagian kemampuan lanjut soal nomor 16 mengenai faktor. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.